Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Gunarpratama, NPM 224111192, kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM sebagai mitra strategis organisasi. Memahami sumber daya manusia atau MSDM sebagai mitra strategis dalam sebuah organisasi memiliki fungsi dan peran penting yang mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa fungsi MSDM sebagai mitra strategis. Yang pertama, perencanaan strategis SDM atau MSDM berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dan mengaitkannya dengan tujuan strategis organisasi. Ini meliputi perencanaan jangka panjang terkait kebutuhan sumber daya manusia, talenta, dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung visi dan misi perusahaan. Yang kedua, pengembangan kepemimpinan dan bakat. Salah satu fungsi utama MSDM adalah mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan bakat serta kepemimpinan di dalam organisasi. Hal ini meliputi pendekatan strategis untuk menciptakan dan mempertahankan kader yang akan memimpin organisasi di masa depan. Yang ketiga, integrasi strategi bisnis dan strategi SDM atau MSDM. Berkolaborasi dengan manajemen senior untuk memastikan bahwa strategi SDM berjalan dengan tujuan bisnis. Hal ini termasuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program SDM mendukung strategi bisnis dan memberikan keunggulan kompetitif. Yang keempat, pengelolaan perubahan organisasi. MSDM membantu dalam merencanakan dan mengelola perubahan organisasi, terutama yang berkaitan dengan faktor manusia. Mereka memainkan peran yang penting dalam mempersiapkan karyawan menghadapi perusahaan sehingga perubahan tersebut terjadi dengan lancar. Yang kelima, pengukuran kinerja dan analisis data. MSDM menggunakan data dan metrik kinerja untuk memonitor pencapaian tujuan strategis perusahaan. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti serta dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Yang keenam, pengembangan budaya organisasi yang kuat. Melalui kebijakan, program, dan intervensi tertentu, MSDM membantu dalam menciptakan budaya perusahaan yang mendukung nilai-nilai etika dan perilaku yang diinginkan untuk mencapai tujuan strategis. Yang terakhir, yang ketujuh, keterlibatan karyawan dan peningkatan produktivitas. MSDM membantu meningkatkan keterlibatan karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memberikan kesempatan pengembangan, dan memfasilitasi kolaborasi. Hal ini mempengaruhi produktivitas dan kinerja secara keseluruhan. Pengenalan tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah cabang dari manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Tujuan utama MSDM adalah mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan sumber daya manusia agar sesuai dengan tujuan organisasi. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. MSDM melibatkan proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang tepat. Ini mencakup menarik calon karyawan, mengevaluasi kualifikasi, dan memilih individu yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. MSDM bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan yang diperlukan agar karyawan dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka. Ini termasuk program pelatihan mengembangkan karir serta pelatihan tertentu. Yang ketiga, manajemen kinerja. Manajemen sumber daya manusia juga melibatkan pengelolaan kinerja karyawan yang meliputi evaluasi kerja, pemberian umpan balik, dan pengembangan rencana perbaikan kinerja. Yang keempat, kompensasi dan manfaat. Ini melibatkan perencanaan dan administrasi terkait gaji, insentif, tunjangan, serta manfaat lainnya untuk karyawan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai dengan kontribusi karyawan.
Yang kelima, manajemen hubungan karyawan. MSDM berfokus pada pemelihara hubungan yang sehat antara manajemen dan karyawan, serta memecahkan masalah yang timbul di tempat kerja. Ini juga melibatkan manajemen konflik, kepatuhan hukum, dan aspek-aspek keadilan di tempat kerja. Yang keenam, keselamatan kerja dan kesehatan kerja. MSDM memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan sehat bagi semua karyawan. Hal ini melibatkan kepatuhan terhadap aturan keselamatan dan upaya untuk mencegah cedera atau risiko kesehatan di tempat kerja. Yang ketujuh, pengelolaan perubahan dan inovasi. Manajemen sumber daya manusia juga terlibat dalam memfasilitasi perubahan organisasi dan menciptakan budaya inovasi di tempat kerja. Fungsi MSDM sebagai mitra strategis organisasi. Yang pertama, perencanaan strategis. MSDM berkolaborasi dengan manajemen dalam merumuskan dan melaksanakan rencana strategis yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen kinerja. MSDM meningkatkan kinerja karyawan melalui pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, dan penghargaan yang sesuai. Yang ketiga, pengembangan karyawan. MSDM mendukung pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan keahlian dan produktivitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, pengelolaan perubahan. MSDM membantu organisasi dalam mengimplementasikan perubahan dengan mengelola komunikasi, perubahan budaya, dan adaptasi karyawan terhadap perubahan tersebut. Analisis pekerjaan. Definisi dan ruang lingkup. Analisis pekerjaan memahami tugas, tanggung jawab, dan persyaratan yang terkait dengan posisi pekerjaan dalam organisasi. Metode analisis. Pendekatan seperti observasi, wawancara, dan pengumpulan data digunakan untuk menganalisis pekerjaan secara sistematis dan mendetail. Pemanfaatan hasil analisis. Hasil analisis pekerjaan membantu MSDM dalam merancang strategi pembangunan karyawan, rekrutmen, dan penilaian kinerja yang efektif. Rancangan pekerjaan. Desain posisi dan struktur organisasi. Rancangan pekerjaan mencakup pembuatan deskripsi pekerjaan, penentuan kualifikasi, dan pengaturan struktur organisasi yang efisien. Pengembangan program pelatihan. Rencana pekerjaan juga melibatkan identifikasi kebutuhan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir. Kolaborasi dan koordinasi tim. Rancangan pekerjaan mempertimbangkan kebutuhan kerjasama dan koordinasi antar tim dalam pencapaian tugas organisasi. Hubungan antara analisis dan rancangan pekerjaan dengan MSDM. Analisis pekerjaan. Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab pekerjaan, menyusun deskripsi pekerjaan dan persyaratan, mempertimbangkan kebutuhan pengembangan karyawan. Rancangan pekerjaan. Mendesain struktur organisasi dan posisi pekerjaan, mengembangkan program pelatihan, mengatur kolaborasi dan koordinasi tim. MSDM sebagai mitra strategis. Merencanakan pengembangan karyawan, manajemen kinerja dan penghargaan, mengelola perubahan dan adaptasi karyawan. Manfaat MSDM sebagai mitra strategis organisasi. Peneduh strategi bisnis. Dengan menjadi mitra strategis, MSDM membantu organisasi dan memperkuat kinerja bisnis melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efisien. Peningkatan kesejahteraan karyawan. MSDM menjamin kesejahteraan karyawan melalui program kesejahteraan, kompensasi yang adil, dan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Pengembangan kepemimpinan. MSDM memfasilitasi pengembangan kepemimpinan yang kuat dan mengaruhi budaya organisasi yang mempromosikan keunggulan dan inovasi. Menciptakan budaya organisasi yang kuat. MSDM membangun budaya organisasi yang inklusif, kolaboratif, dan memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Kesimpulan dan poin-poin penting. MSDM membantu mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, analisis pekerjaan dan rancangan pekerjaan menyokong MSDM. Yang ketiga, manfaat MSDM meliputi kinerja bisnis dan karyawan. Penjelasannya bisa dilihat sendiri di layar ya. Berikut video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.